Point kill tuh siapa ya, Be ya? Ini kalau di misalkan di Indonesia siapa ya? ini yang mainin Hepta banyak, malah kebanyakan mainin Iya, Hepta. mainin Iya, Hepta. rata-rata main Hepta. Kalau di luar Albert, sana Boy. ada namanya si Kartelzy. bocil Kartelzy. Kartelzy. Kartelzy itu dari MPL PH, MPL Philippines. Brand Brand Esports, Esports. dia adalah salah satu junglernya yang mana dia tidak memainkan ting-ting-ting tidak terlalu, Heptasis juga tidak terlalu, tapi dia mainin dari segi Tonrosnya yang Yes. on point banget. Itu Nah. emang sakit sih sebenarnya Tonros tuh. Dan dia Heptasis juga tetap sakit ya balik Sakit. lagi. Kalau misalkan player yang mainin timing kayak gitu yang on point dia bakal memikirkan Heptasisnya buat siapa. Benar. Karena sekali kling gitu kan. Oke, berarti gua sama Konet emang berbeda ya. Beda. Konet tuh player fast hand. Konet ting-ting-ting tuh. Konet tuh sing boy, emang player Wow, assassin. emang player maksudnya. assassin, emang tangannya tangan-tangan yang usuk-usuk. Kalau saya kan emang Jarinya banyak tuh. saya player surrender, Wah. jadi jempolnya tuh ke atas mulu. Dan ternyata Uranus bersama dengan Benedetta yang sudah diamankan oleh tim Aura Fire kali ini. Dengan adanya Cloud dari tim Alter Ego. Ingat, Alter Ego beberapa belakangan ini, dia dengan tidak adanya Angel atau tidak ada cover di arah mid, biasanya Profesor, ini Cloudnya bakal ditaruh di arah gold. Di arah gold lane. Ya apalagi beberapa kali juga kita sempat mendengarkan atau mencuri informasi dari tembok MPL ini. Yes, Beberapa coach tuh udah mulai bilang bahwa Cloud ini kayak lebih optimal ketika di bagian gold lane. yes, bener banget. Apalagi dengan yang sekarang adalah adalah Ada salah satu satu adjustment. pengurangan adjustment lah Betul. kalau menurut gua. Dan cukup berat untuk player-player Cloud. Yes, dikurangi total 10% dari Art of Thievery atau kembali ke settingan pabrik. Aku Iya. bilangnya. Karena kan Dulu. Cloud itu sempat di 4,5. Ya. Ya which means itu 45% di stack 10. Untuk yang kemarin kita sempat dapetin buff lagi. Cloud itu naik sampai dengan 5% dari Art of Thievery. Namun di patch terakhir kemarin pada tanggal 13 April Cloud dikurangin lagi. Ya, di nerf Di kembali. nerf kembali 2% sampai dengan 4% maksimal dari Art of Thievery dengan satu stack yang artinya 40% dalam 10 stack in total. Alright, tapi kali ini dengan ada Low yang sudah diamankan oleh tim Aura Fire membuat Alter Ego Bani kayaknya Your team akan is ngamanin banning. satu hero di menurut gua, Link. Link bisa diambil Link banget. sih. Sebenarnya untuk Shelly Boy. Alter Ego. Ya, betul. Tapi ya kalau aku lihat Lancelot udah di band ini membuat Ranger, membuat Link. Atau mungkin Roger bisa keluar. Yes. Yisun Kalau Shin. dari Aura Fire. Yap. Kalau menurut gua ya, tapi gua nggak tahu beneran main itu atau enggak. Dan Alter Ego kalau misalnya dia nggak nge-ban Link, kemungkinan besar bakal coba diadu supaya Linknya bakal ditaruh di mid, Ahmadnya bakal pakai gold lane dari seorang Cloud. Aku rasa juga dari Cloudnya bakal di-pick oleh Ahmad sih sebenarnya. Kalau gue jujur belum tahu. Karena gue nggak tahu. Kalau misalnya dia pakai Cloud di gold lane, Yap. midnya Shelly Boy mau pakai apa? Nah, Kaja berarti kemungkinan besar Link di arah mid nih bisa diambil Bisa sama jadi. Alter Ego. Bisa jadi Shelly Boy nge-pick Link. Tapi Popol Kupah diamankan oleh Aura Fire. Dan Aura pinter, mereka nggak mau terbaca dari segi junglernya. Supaya Alter Ego akan bingung dulu. Mereka akan main jungler seperti apa, Profesor? Bahkan dengan pick Benedetta ini bisa jadi salah satu secure untuk salah satu jungler juga sebenarnya. Namun dengan Kagura dan juga Popol Kupa dan kalau misalkan dari pick off kita oke ngelihatnya, cuma dengan Popol Kupa ini emang bener-bener langsung ngedinai mungkin untuk pick-pick kayak apa ya, pick-pick yang area of effect banget lah. Parsha kah? Estes gitu kayaknya enggak sih. Parsha Parsha masih Parsha confident Udil sih oke buat sih. Udil. Iya. 100% win rate kita Oke. dari 2 pick Udil dan Yoi, I told you before. I told you man. Ya kan? Karena kenapa gue bilang Parsha? Kali ini dengan adanya Granger, dengan adanya satu orang Cloud, tandanya mereka main dua marksman yang tipikalnya agak sedikit berbeda. Yang pasti dari Udil percaya diri dan bakal lebih aman, Be. Ketika dia di backline-nya dirusuin. Kenapa? Backline-nya musuh bakal lebih hancur terlebih dahulu. Sebelum Udil dirusuin oleh Uranus dan juga Benedetta. Tapi pertanyaannya, yang akan menjadi tanknya itu Chow or Pakuito? kalau aku megang di Chow. Pasti Chow. Kalau aku megang di Chow. Pasti Chow. Chow ya. Kalau misalkan kita ngomongin masalah Varsha biasanya bakal ada di arah Chow tentunya, Chow kan? dan ya Chow lewat pasti, Murphy akan betul. mengamankan Chow-nya. Pai mungkin udah sedikit confident juga dengan menggunakan Paku itu yang dia mainkan juga, walaupun di game yang pertama kita sempat melihat bahwa Pai ketika tadi melakukan inisiasi dia yang malah ke pick off duluan, but it's Betul. okay. Balik lagi dengan di inisiasi yang tadi dilakukan oleh Aura Fire secara paksa, berarti itu ada satu skill yang terbuang. Ya. Ultimate-nya bahkan dua tadi, Way of Dragon sama Feather Aspect. Tapi untuk sekarang
mungkin akan dibalikin lagi. Way of Dragon sama Feather Aspect-nya ini nggak boleh asal-asalan. Karena kalau misalkan mereka nendangnya ke arah Uranus dan Keiranya ternyata punya Revive, itu bakal rugi banget. Rugi bandar. Tapi aku Nah. sedikit bahas tadi Variety yang ambil link. Yes, bener banget. Dan juga kalau menurut gue pribadi, ini dari Variety-nya harus main lebih agresif dan lebih cepat. Karena dia harus makan amat lebih awal dibandingkan dia dimakan terlebih dahulu. Dan Benar. langsung saja kita masuk ke lane of the game yang kedua kali ini. Selly Boy bersama dengan seorang Udil akan berada di arah mid lane yang dimana Profesor Komputer Profesor dengan win rate 100%. Akankah kali ini bakal pecah atau tidak? Ya nggak tahu kan belum mulai. Kalau menurut gue, Minta data yang invalid loh. Iya. itulah Datanya belum gunanya, valid. itulah komputer gua gunanya. Dan ternyata Selly Boy harus gunain satu bar retributionnya. Menuju ke arah seorang Drew. Leo Murphy ingat menggunakan cownya. Dibalikan oleh seorang Vesager. Dan first spot akan coba didapatkan oleh James Flat dari shot. Aura Fire. Lagi dan lagi first spot didapatkan oleh seorang Vesager. Flickernya disimpan dengan sengaja dan tadi ada satu flame shot juga dikeluarkan oleh seorang Udil namun tidak mendapatkan satu buah Little Wonder. Alright, dan kalau kita lihat ini adalah first blood yang diamankan oleh Aura Fire mendapatkan keuntungan dan tentunya Selly Boy berhadapan dengan Kabuki kali ini. Selly Boy Oke. udah sekatul maut, diganggu aja tapi kerugiannya Variety-nya. adalah Variety ditumbangin. Belum berhasil mendapatkan satu buah purple buff. Kalau udah dapat purple buff itu lebih rugi lagi. Benar. Lebih bakal nyaman lagi untuk Amadiar top lane. Untuk farming karena dia gak bakal diganggu. Sedangkan Leo Tas Murphy mengawal dengan baik dan Selly Boy dan Miracle Boy. Diganggu pergerakannya begitu saja. Udah di depan sana dan Vesager gak punya apa-apa. Dan Wait. ada sedikit ikan dari seorang Bane. Alright, ikan paus. Ngomong-ngomong muncul. ikan ya, ini ya. Gua Apa tuh? Gua Di dia nggak lepas. akhir. Oh, tapi langsung ada satu buah point kill daripada seorang Udil setelah tadi ada satu buah pause yang lewat begitu saja. Iya, Ternyata- menemukan Vesager ya tadi. Ternyata kali ini agak sedikit berbanding cukup tidak jauh ya. Variety sudah level 3 sedangkan Selly Boy dan Miracle Boy masih level 2 saya lihat-lihat. Dan bahkan dari Variety udah level 4 yang bisa melakukan roaming terhadap seorang amat di arah top lane. Karena tadi kalau kita lihat juga Selly Boy-nya udah diganggu-ganggu terus sama seorang Drew. Dan kali ini kita lihat Udilnya udah mulai diporak-porandakan oleh seorang Vesager dan Guntur. Tapi masih wings by wings yang membuat mundur. Tapi Feather Ice Strike membuat Variety seorang langsung ke Udilnya arah belakang ada mundur. satu buat tembak softblade yang gila. Cepat sekali tapi ternyata kalau menurut gua pribadi, itu Variety agak terlalu terburu-buru sih menggunakan satu buat tembak softblade karena Iya. dia itu pengen turtle. Sedangkan ketika turtle kali ini, dia nggak punya tembak softblade, diganggu sama Pai dan bakal ditembak begitu saja seperti yang udah gue bilang. Drew-nya bakal dihajar dengan flame satu buah flame shot. Gak berhasil kena, berhasil ditumbangkan satu buah yang skill. Dan pasal hingga overturn keluar dan satu bakal strike. Diberikan keadaan oleh seorang Pai. Pai satu versi pribadi, dia gak takut, gak peduli apapun terjadi. Diberikan flame shot, dia menumbangkan Pai yang terlalu agresif di depan sana. Tapi Selly Boy-nya udah cuek. Bebek kali ini mencoba mengambil arah turtle yang pertama. Meanwhile Udil dan juga Kabuki saling bercengkrama di arah ambush-nya. Enggak, dia pinter, dia tahu dia nggak kuat untuk dapetin turtle, dia butuh dapat health bar dulu, dia butuh ke arah red buff dulu supaya lebih cepat baru dia turtle. Benar, Ya, strategi tapi- yang apik. Tapi kalau misalkan melihat Link dengan menggunakan ultimate kayak posisi kayak tadi ya, ini mengingatkan aku sama seperti kayak Hayabusa juga sih. Kalau seandainya kita ngomongin masalah clearing mid lane, memang dengan Shadow Kill cepat, mungkin dengan Tempest of Blade dan Divine Sword cepat, tapi kayak harus di manage lebih dari segi energinya. Ketika nanti setup turtle, team fight-nya terjadi, mereka minimal harus punya ultimate. Jadi kalau misalkan nggak punya ultimate, mereka bakal rugi untuk segi team fight-nya, dan turtle bakalan bisa di take off dengan gampang oleh Alter Ego. Tapi Yes. Selly Boy-nya udah menggunakan retribution-nya. Dan kalau kita lihat 20 detik ke depan, seorang Selly Boy tidak memiliki retribution kalau nanti mereka akan mengambil ke arah turtle-nya. Meanwhile kali ini Leo Murphy mencoba untuk dihadang-hadang di sana oleh Vesager ya. Oke, Masih bisa langsung mundur. saja diganggu dengan Vedas. Sekarang belakang udah satu yang terakhir. Sedikit tapi flame shot Oh. ya. Dua-duanya digoceng. Pertempuran flame shot kali ini tidak ada yang berhasil sama sekali. Bahkan Variety berhasil mendapatkan satu buat turtle di arah river. Iya. River. River. Rawa-rawa ya. Itulah River. Oh, iya, River. Iya, Saya makanya. udah paham banget saya. Paham Yes, juga. Leo Murphy depan sana tergigit dengan satu buah serigala. Popa cap Kupa langsung akan ada Rain of Dragon tidak. Bahkan kali digocek begitu saja ketika dipanggil seorang kupanya. Dam Kupa. Dam Kupa area abang, dan tentunya langsung aja kalau misalkan dari perbedaan point goldnya ya. Yes. Kalau misalkan kita melihat ada satu K yang berbeda. Walaupun kalau misalkan kita melihat tadi turtle padahal diamankan sama Aura Fire. Kenapa bisa seperti ini? Karena lihat Ahmadnya Tapi free banget ternyata dan ada Ahmad kali ini tidak. Kita lihat Udil yang diamankan. Bahkan Yes. digocek Rhapsody-nya. begitu saja. Rhapsody Vesager. Vesager juga harus tumbang. Dan Variety masih mau lebih. Ternyata hanya lincah aja di arah sana. Gak mau terlalu memaksakan ke arah belakang. Selly Boy dituju. Nice. Kita mulai bisa bahkan yang sekut.
berhasil menemukan Drew. Drew terperangkap di zona nyaman yang ngebuat dia harus tumbang, Profesor KB. Iya, bahkan kalau misalkan kita ngomongin masalah zona nyaman tadi, hampir saja Sally Boy berada dalam keadaan skakmat. Namun untungnya ada satu buah rondo yang digunakan, tapi Dead Sonata kayaknya Keira masih mencoba untuk bertahan, bahkan Blazing Duet keluar. Dua ultimate bahkan dikeluarkan Blazing hanya untuk Keira. Blazing Gila. duetnya juga ditungguin. Lihat gak di dalam situ ditungguin. Dan tadi dengan satu Dead Sonata yang nempel tembok itu emang bakal lebih cepat. Leo Murphy dari top lane bakal coba untuk mengganggu pergerakan Kabuki, tapi tidak bisa menyelamatkan turret di arah top lane. Sayang 1000 sayang. Iya, udah bisa harus ditumbangkan tadi turret yang di atas, tapi kalau kita lihat ada bekas Tempest of Blade dari seorang Variety di bottom lane sana mencoba untuk menumbangkan Sally Boy. Meanwhile ada Kabuki dan juga Leo Murphy yang melakukan tas depan Leo Murphy. Kabuki, tapi kali ini kalau ada yang pernah lihat nick in game Kabuki diganti nama. Apa? Esme Oleng. Esme Oleng. Dia sempat ganti nama jadi Esme Oleng, dan kali ini apakah bakal menjadi Benedetta Oleng dari top lane sana? Bene Oleng. Bene Oleng. Mengingat kejadian Esmeralda itu ketika melawan Aldrigo juga ya. Iya, Oh itu dia. iya. Leg 1. Iya, Leg leg satu. 1. Yang hampir saja menang. Hampir banget, dan kalau kita lihat Sally Boy dengan Dead Sonata mencoba untuk memundurkan seorang Drew. Oh, Ditambah lagi Pesager dengan lagi dan Odil. lagi Rhapsody berhasil 2 poin Fabat, tapi kali ini lihat ada Pine di sana, kenapa straight dikeluarkan. Ada Ahmad dengan serangan cukup tinggi langsung dua karena seorang Drew gak bisa berbuat banyak. Tempest of Blade. Tempest of Blade. Dapat 1 poin dari seorang Pine. Bahkan Kabuki memundurin seorang Sally Boy. Ngesonikan begitu saja. Dua mereka yang bagus. Dan seorang Kabuki, Rhapsody dan Sonata. Varian gak punya apa-apa lagi. Terlalu dan Ahmad. didapatkan. Ahmad kali dia akan coba membalikan keadaan. Sally Boy featuring Ahmad. Apakah mampu? Tapi bahkan para pemain dari tim Aura Fire sudah hidup kembali. Pesagernya menuju ke arah mid lane. Iya, masih terlalu tanky dari seorang Keiranya. Benar-benar Keira bermain sangat baik dari tim Aura Fire. Dia mengambil beberapa damage tapi tidak tumbang. Dan Turtle yang kedua sudah hadir tengah-tengah lane up dan akan diperbutkan oleh kedua tim sebentar lagi. Tapi Ahmad 1000 Ahmad harus tumbang di arah mid lane-nya. Oke, bukan hanya itu saja, Turtle kali ini bakalkah dicolek oleh seorang Variety, tapi Pai yang knuckle strike-nya mengganggu pergerakan begitu saja. Dan lihat dari segi goldnya tidak berbanding jauh. Bahkan poin kill-nya pun tidak terlalu berbanding jauh. Dan Fenersek ke arah belakang, satu Fenersek lagi dan bakal menumbangkan seorang Kabuki dari top lane sana. Gak tergocek, ternyata pergerakan dari seorang Udil 2 dengan cukup main sarap seorang Drew. Dead Sonata dikeluarkan, harta tata Dead Sonata, tapi masih selamat begitu saja. Tempo Soblet menghindari knuckle strike dari seorang Pai, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Iya, tapi dikejar terus oleh seorang Pai. Execute-nya sudah dikeluarkan tapi nggak mau tumbang dari seorang Variety ini. Kecepatan. Dan kalau kita lihat dari Alter Ego sudah melakukan setup ke arah Turtle yang kedua, diamankan saja tanpa adanya kontes dari tim Aura Fire. Oke, dan Dead Sonata tapi kali ini tidak ada, tapi malah bahkan Pedro Estrek yang baik memundurkan para pemain dari tim Aura Fire. Kabuki coba melakukan rotasi, mencoba untuk bergerak sedikit demi sedikit dari seorang Aura Fire. Masih bertahan di menit yang ke-7. Benar banget, di menit yang masuk ke menit 8 kali ini Leo Murphy-nya berada di garis depan. Mencoba untuk melihat pergerakan dari tim Aura Fire. Meanwhile ada Drew, ada Variety di sana. Dan Sally Boy yang harus berjaga-jaga kalau tidak mau diambil. Tapi Retribution is real untuk seorang Variety. Pada sekarang belakang ada juga Variety kali ini masih harus dapetin satu buah purple buff terlebih dahulu. Iya, tapi Sally Boy kali ini mendapat dukungan dari Leo Murphy dan Ahmad tentunya. Mencoba untuk mendapatkan Keira, kali ini belum ada Blazing 2 dikeluarkan. Keira, satu hit lagi. Dan bakal ditumbang oleh seorang Ahmad dari bottom lane. Leo Murphy mencoba untuk bergerak dan ternyata walaupun Leo Murphy menggunakan seorang Chow, tempo permainannya jauh berbanding dengan game-game sebelumnya. Turun sekali Profesor, benar-benar walaupun dia udah pakai Cholo. Iya, ini adalah salah satu hero yang paling agresif sebenarnya bagi Leo Murphy, Yes. tapi dia jarang banget melakukan gerakan-gerakan agresif. Malah dia bermain lebih safe banget dan Wow, kali ini Crystal dulu baru mempertahankan keluar. Sally Boy. Gile. Langsung berhasil mendapatkan satu buah poin. Variasi ke arah belakang. Ahmad Blazing mencoba Duet. dulu Blazing Duet ke arah Pesager. Dapatkan Ahmad dapetin poin tambahan. Variasi ke arah belakang. sakit Variasi banget. dengan tempo Soblenya ternyata digocek dan udah gak bisa kemana-mana. Satu Ih, kali Wadid. Likan Pouch dan ternyata oh no. Likan Pouch mah serigala. Bos. Iya dong, bos. Pinch boys. Twin Boys, dan kali ini kita lihat di mid lane-nya ada Keira dan Kabuki berhadapan dengan seorang Pai, Leo Murphy, Udil, dan Ahmad sudah berada di arah mid lane dengan pergerakan yang sangat cepat dari bottom lane menuju ke mid lane. Buset. Dia balik lagi begitu saja. Ternyata Sally Boy di arah bottom lane. Dia udah mulai pede seorang diri untuk menjaga dirinya sendiri karena dia adalah mandiri.
Iya benar Nah. banget. Living by Mandiri. Iya, betul mandi sekali. sendiri, makan sendiri, main sendiri, dan Yoi. juga mancing sendiri. Bro, Mancing di sendiri. GH mah harus kayak gitu bro. Iya dong. Yoi. Luar biasa. Gak bisa tuh yang namanya manja-manja ya gak Gak ada sih? tuh manja-manja tuh. Laki-laki harus Itemnya kuat. silakan Profesor. Itemnya Demon Hunter Sword jadi item pilihan pertama dari Variety. Mungkin ini agak sedikit unik karena Variety memilih attack speed terlebih dahulu daripada Endless Battle yang diamankan. Artinya dia tidak mengamankan damage-nya terlebih dahulu, tapi dia ingin mengamankan dari segi ability yang ia miliki untuk merontokkan dengan cepat hero-hero yang kayak Pai dan juga Leo Murphy. Iya, aku ngeliat dari pergerakan Variety ya sebenarnya ini agak kurang bisa Oke, signifikan. dipaksa. Knockout Strike udah punya ke arah seorang Dru dan Dru juga disakan Sonata, atau dan Flame banget dan Sonata. Dengan flashshot jadi combo, Painya. combonya dapat Pai harus ditumbangin oleh seorang Variety. Menuju ke arah belakang, Blast cepat oleh Blade. Blast Blade. Gak ada lagi tambahan damage. Variety hanya bisa struggle dan berdoa bahkan Kabuki mengcover seorang Ahmad. Satu poin tambahan dan well mereka dan Pai. Leo Murphy memperhatikan pergerakan dari seorang Kabuki. Tadi Kabuki sih sebenarnya bagus banget ya, udah nungguin dari seorang Ahmad untuk balik ke belakang dan bener aja setumbangan kali ini kita lihat Leo Leo Murphy Murphy-nya dikeroyokin di sana, mencoba untuk mundur ke belakang kali ini. Flame shot yang sangat on point dari seorang facehugger. Sally Boy seorang diri, gak ada yang mengawal, tak ada yang menemani aku sendiri-sendiri di sini, tapi Udil. ternyata Udil mengcover dengan baik. Udil main air track-nya, mereka digunakan Dan Sonata. Sonata dan Sonata, dan gak berhasil kerugian untuk Aura Fire. Dibalikan keadaannya, keras-keras strike telah dikeluarkan dan lihat Udil save the day. What a play banget dari Udil, benar-benar melihat pergerakan dari seorang Chelly Boy di sana, membuat Chelly Boy yang bisa mundur untuk pulang. Walaupun dari Keira tadi udah pakai flicker ke depan. Ya. Gila, Gokil itu sih benar-benar Udil langsung counter balik dan bahkan di sini baru Udil yang asli balik, Be. Ini, Itu Udil yang- cover dia ini. langsung pakai burung nggak? Langsung begitu. And Necklace of Durance juga sudah diamankan oleh Udil. So ini akan membuat pergerakan dari Keira makin tidak efektif lagi. Tidak seperti di awal-awal. Mungkin Keira bisa menghajar-hajar, bisa menghabak-habak. Tapi sekarang Keira dengan life drain yang akan dia rasakan, kayaknya bakal sulit sekali untuk bertahan hidup sih. Benar Oke. banget. Sedangkan para pemain dari tim Wah, Overfire bahkan benar. Udil melakukan solo pick di arah top lane sana. Sedang melihat si dua menuju ke arah seorang Ahmad. Flashshotnya gak kena. 3 versus 1. Leo Murphy lihat membayang-bayangi pergerakan dari seorang Variety yang bukan mantannya dari Leo Murphy. Bahkan ada Sally Boy mengcover dan lihat Variety mau kemana. Ya, Udah ya. energinya habis. Menuju ke arah top lane. Udah gak punya. Oh masih ada satu buat Tempest top lane yang ditahan dengan baik oleh seorang Variety. Ini yang membuat Variety seakan-akan tidak bermain karena dengan posisi Leo Murphy dan juga Pai yang mengganggu pergerakan dari Variety itu benar-benar bagus banget. Karena udah gue bilang dari awal, kalau Variety-nya nggak early-nya makan ke arah Ahmad, dia bakal susah banget. Dan terbukti sekarang, dia udah nggak bisa makan sembarangan dan Tempest of Lane digunakan. Apa yang terjadi dari Variety dan bakal Lord diamankan dan coba pada Sonata belum dikeluarkan dari menuju ke arah Rhapsody di belakang sana. Davidson cukup besar dapatkan Kabuki. Wow. Kabuki tiba-tiba mencuri Kabuki. Diam-diam Kabuki datang ke Sally Boy. Langsung datang tiba-tiba menghujam jantung Sally Boy. Ini definisi kayak cewek-cewek zaman sekarang. Kenapa tuh? Tiba-tiba datang bikin nyaman ternyata nyakitin. Benar banget dong itu. Tiba-tiba datang nyaman, ternyata cuma temen. Ya, kok relate sama saya ujung-ujungnya. Sama seperti dari Aura Fire, walaupun dari Outer Ego dapat Lord, tapi Sally Boy-nya harus tumbang dan kita lihat Keira-nya Keiranya dikeroyok. duel sudah ada keluarkan dengan Blessing Duel di sana masih coba ditahan begitu saja tapi tergigit oleh seorang Kupa. Leo Murphy kali ini nggak mau terlalu offside. Dam Kupa juga nggak dapetin seorang Ahmad. Iya, masih terlalu tanky dari seorang Ahmad yang nggak tanky juga sih, cuman nggak on point aja di serangan yang dilakukan oleh seorang Dru di sana. Dan kita lihat ada Pai yang selalu mengganggu pergerakan dari tim Aura Fire, terutama karena Variety. Variety dibuat tidak bermain kali ini dari Aura Fire. Oke, sedangkan Variety kali ini dia Endless. masih coba farming. Dia mau menuju ke arah Endless, dia menantang slot dan ini dia Tough Boots. Dengan adanya crowd control yang dikurangi dengan efek yang sekarang ini 25%. sangatlah berpengaruh untuk player-player seperti Lancelot, player-player Clouded, player-player Link itu ngepek sih Be, menurut gue. Ngepek. Lepek. Kan? Kayak rambut loh. Lepek. Aduh. Aduh. Oleh Crystal juga sudah diamankan oleh Udil menambah lagi medical damage yang cukup tinggi tapi Gak Keira lihat, Mo. nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Nggak lihat. Gak lihat.
kalian ya. Aduh, gak apa-apa. Kita anggap aja itu angin lewat, tapi ternyata kedatangan saya dikeluarkan begitu saja. Banyak juga pukul, Blades, banyak blow. ada final bound of Labs yang dikeluarkan Selly Selly Boy. Boy. Harus Dua tereksekut. kali. Lagi dan lagi tidak ada cover dari para pemain dari tim Alter Ego terlalu jauh. Bahkan Leo Murphy-nya berbanding terbalik. Dia Leo Murphy mengkawal pergerakan dari seorang Ahmad kali ini. Ini PR yang besar banget untuk Alter Ego. Ketika Selly Boy sendirian, mereka harus bisa segera mengcover dengan baik seorang Selly Boy-nya. Kalau nggak mau traffic off seperti tadi, karena udah 2 kali kejadian kali ini. Kita lihat Feder Ice Strike keluarkan oleh seorang Udil. Mencoba untuk membuat mundur Variety, tapi Leo Murphy di garis depan. Mencoba juga untuk membuat mundur Variety, Kabuki dan juga Drew. Oke, lihat skill ini Leo Murphy melakukan kesalahan dan sedikit blunder berhasil ditumbangkan begitu saja bersama dengan flashing duetnya. Menghindari pergerakan, masih mau lebih dari seorang Ahmad dengan satu buah trap digunakan, tapi ternyata Ahmad masih coba untuk menggocek dengan mirror image-nya, tidak bisa tertangkap di depan sana. Ahmad bakal coba digambar dengan seorang fire dengan serangan strike-nya Kabuki pun gak berani maju, berhasil ditumbangkan kan, ternyata tidak. Drew-nya benar-benar dikejar habis sama Ahmad, tapi sayangnya Drew masih bisa menggocek dengan baik. Di sisi lain Keira-nya sendirian berada di top lane dan harus dihadapi oleh Ahmad. Mau nggak mau, suka tidak suka, Keira harus mundur karena Selly Boy juga datang melakukan backup. Udah sakit banget damage yang dikeluarkan oleh seorang Selly Boy. Endless-nya udah keluar dan Variety tahu dia butuh untuk melakukan split push. Dia tahu dia nggak punya power untuk melakukan team fight. Yang dia lakukan adalah satu, mencuri sedikit demi sedikit harta dan kekayaan milik Alter Ego. Harta dan tata. Jelek gak apa-apa, asal ada hartanya. Hartanya Alter Ego mau disikat oleh seorang Keira, dan kalau kita lihat 4-5 orang berada di mid lane kali ini dari Aura Fire. Pada Asraya mengkabarkan Final Dead Sonata. Combo harta tata Dead Sonata dikeluarkan oleh seorang Selly Boy. Sedikit memukul mundur, tapi ternyata nggak dapetin poin dengan maksimal. Kalau gue lihat di sini Kabuki benar-benar menjadi satu titik tumpuan untuk Aura Fire mengacak-acak backline dari tim Alter Ego Professor. Ada Endless Battle, tadi ada juga dari Ahmadnya, Malefic 1-2 Roar. Malefic Roar. Ini emang kayaknya 2 marksman dari Alter Ego ini didedikasikan untuk menumbangkan Keira dengan cepat sih. Harusnya, karena Keira cukup merepotkan. Kalau kita lihat Keiranya Deadly udah Blade. mulai dipukul mundur dan tiba-tiba Variety datang dengan TP of Blade yang mencoba untuk menumbangkan seorang Pai, dan tapi Ahmad ada di belakang sana. Drew juga Tergigit masuk ke begitu sana. saja Drew-nya, tapi lihat Selly Boy-nya datang tiba-tiba dari atas. Karena setelah Drew surprise attack father dan tergigit kali ini, tidak dapat poin tambahan. Dead Sonata dikeluarkan, beda esek dan ternyata Drew-nya pun harus tumbang digigit oleh burung gagak. Kuak. Iya, menumbangkan satu orang dari Drew, dan kali Kabuki, ini lihat Blazing Duet Kabukinya. dikeluarkan oleh seorang Ahmad dengan baiknya Pesager mempunyai Trenchan di sana, tapi Variety menjadi korban berikut dari orang Ahmad. Oh my god, dengan flicker dan baik, mirror image dan satu buah Art of Thievery berhasil menumbangkan seorang Variety, dan bahkan tadi kalau misalnya kalian sadar satu buah orange buff-nya nyala. Langsung nyala begitu saja, tapi kali ini lihat bagaimana defense yang dilakukan oleh teman-teman Aura Fire. Mereka masih struggle walaupun dengan 2 hero yang tersisa. Melawan 5 yang Lordnya akan terbuka, but it's okay. Mereka tidak kehilangan inhibitor turretnya. Benar Oke. banget, udah mulai ada di pokok arah Lord yang kedua ya? Dua. Yang pertama, yang kedua dengan Kedua, William kedua. Essence. Selly Boy-nya bersama Leo Murphy dan juga Pai tanpa ada kontes dari tim Aura Fire. Tapi Aman juga nggak boleh terlalu bersemangat kali ini karena dia bisa saja tergigit. Dia tidak punya Purify. Ingat, tertangkap sekali satu buah Ying version. Ini bakal menumbangkan seorang Ahmad. Bener banget, makanya mesti hati-hati dari seorang Ahmad. Tapi kalau kita lihat tadi emang dibuktikan oleh seorang Ahmad, dia nggak mau buru-buru untuk maju ke dalam. Karena dia sadar kalau dia adalah seorang marksman Cloud. Ya, benar banget. Drew di depan sana dibuka begitu saja, dimakan oleh Leo Murphy supaya bakal lebih gelap. Dan poin pentingnya ini sebenarnya Ahmad tidak menggunakan Purify, ya itu yang paling berbahaya sih. Yes. Karena dia menggunakan Flicker, makanya sebenarnya dia tidak bisa membuka setup team fight yang terlalu beresiko. Bener. Oke. Kenapa? Batuk. Iya, pakai Purify dia soalnya. Tidak bisa inisiasi. Tidak bisa inisiasi. Iya. Karena kan Anda juga kalau nggak ada Angela nggak bisa inisiasi. Iya benar banget, tapi ternyata kali ini Bapak Lord yang terhormat bakal dikawal pergerakan dengan cukup baik oleh para pemain dari tim Alter Ego di arah mid lane. Sama Kabuki yang nggak punya ultimate. Yes, Iya. Kabuki nggak punya final blow, ini keuntungan yang luar biasa. Kenapa? Karena ingat, Kabuki dengan final blow-nya yang membuat keuntungan cukup besar untuk tim Aura Fire mendefense. Tapi ternyata udah mulai masuk secara belakang, digebukin begitu saja. Kabukinya. Kabuki Kratos Malt, Immortality udah pecah, web gerakan yang baik. Tapi ternyata Kabuki berhasil campur 11-2 ke arah belakang dari Ahmad Fauzi. Mengusir mundur pemain dari tim Aura Fire. Bakal lebih fokus ke arah Fobens terlebih dahulu. Satu hilang dan sepertinya Ultras ditumbangkan. Iya, 2 turret utama dari tim Aura Fire bisa dihancurkan, dan kali ini masih ada Keira, Variety, Vesagra dan juga Drew berada di belakang sana mencoba untuk ditumbangkan oleh seorang Nggak, Ahmad. Lihat Selly Boy-nya, dia benar-benar disiplin banget.
Dia memilih untuk mundur. Bahkan kena counter strike di belakang dari Pai mendistract pergerakan dari seorang Drew. VDS juga untuk mengusir mundur Variety. Sakaratul gila, Maut. Seperempat darah terakhir. Variety masih bertahan. Dengan Pai. Satu lagi dari arah belakang. Dengan secara kumpanya. Satu lagi hilang. Dan ini bencana. Aura Fire. Kehilangan 2 player di saat Super Minion bergerak masuk ke arah base-nya. Without rencananya mendelay kematian dan Variety puncak. Tersisa seorang Drew. Dan wipe out harusnya didapatkan oleh tim dari Alter Ego. Benar banget, 2-0 disapu bersih oleh tim Alter Ego. Alter Ego sedikit demi sedikit mulai bangkit dari keterpurukannya. 2 poinnya diamankan dan Udil dengan selampe kuningnya selalu berada on point di sisi Alter Ego. Tahu nggak kenapa dia lapnya kuning? Kenapa? Mengingatkan Onyx. Kenapa? Hah? Kenapa dengan Onyx? Maksudnya mantan timnya? Mantan tim. Masa ya mantan saya Pak? Iya benar juga. Onyx ada mantan saya. Monik. Onyx ada. Astaga. Onyx Apa? ada. Apa? Ada orang. Oke deh, mending langsung kita bahas Profesor, silakan yang terhormat. 23-15 kali ini perbedaan kill hanya 8. Berbanding 8 tentu akan lebih baik untuk Aura Fire karena dengan 19 menit game 41 detik yang sudah kita hadirkan di game yang kedua, aku melihat bagaimana bahkan sampai Seliboy-nya juga cukup respect untuk di game kali ini mengamankan satu buah brute force. Ahmad juga melakukan hal yang sama, namun tidak ada dari kedua core ini yang mengamankan item untuk Facehugger. Melihat Facehugger yang memang satu kali combo bisa tumbang dari Ahmad dan juga Seliboy, namun sayangnya Facehugger tidak mendapatkan momentum tersebut. Kalau saja Facehugger mendapatkan momentumnya untuk menumbangkan Seliboy atau bahkan Ahmad dengan instan, ini mungkin akan berbeda ketika di late game tadi. Karena kalau kita melihat Facehugger selalu dibayang-bayangi oleh Leo Murphy yang punya Athena Shield dan Tough Boots, lalu Pai yang memiliki Tough Boots dan juga Oracle. Ini adalah dua tipikal fighter double trouble dari Alter Ego yang memang sangat meresahkan di lini depan. Karena tadi sempat kita melihat juga item terakhir yang diamankan sama Pai itu adalah si Helper.